Oh, bebek ini kan Pak ada di sini. Baik, perkenalkan nama saya Denis Timpua dari kelompok 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas saya dalam perancangan sistem buka tutup pintu yang menggunakan alat RFID dan keypad 4x4. Yang pertama saya menggunakan alat ESP32 dan juga board Not MCU atau board khusus ESP8266. Lalu saya akan merangkai RFID ke board khusus yang sudah terpasang di ESP8266. Pada bagian SDA di RFID, berikut saya akan memasang servo terlebih dahulu. Untuk servo, kabel coklat kita pasangkan pada JND dan kabel merah kita pasangkan ke 5 volt. Dan untuk kabel terakhir, kabel orange kita pasang pada D5. Berikut, saya akan memasang buzzer yang terletak pada JND dan D2. Dan yang terakhir, saya akan memasang pin-pin yang ada di keypad 4x4. Pada bagian bagian pertama, biasa disebut dengan R1, R2, R3, R4. Dan pada bagian kedua, C1 sampai C4. Bagian R1, dia adalah bagian yang bisa dilihat pada angka yang horizontal. D1, R1, R2, R3, R4. Dan untuk bagian kedua C1 sampai C4 ada pada bagian vertikal. C1, C2, C3, C4. Dan untuk pin C1 sampai C4 dipasang ke D5 sampai D8. Oke, baik, perkenalkan nama saya Gabriel Rumagit dengan NIM 230241123. Saya dari kelas 4E5 dan ini adalah tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Dan saya berada di kelompok 5 dengan judul proposal sekuritas pintu akses menggunakan keypad dan RFID. Oke, baik, jadi tugas saya yang berada di kelompok 5 tersebut adalah membuat program untuk alat-alat yang telah dirakit. Oke, baik, jadi kita menggunakan software Arduino IDE. Jadi sebelum kalian membuat program tersebut, kalian harus mencari library atau mencari direktori yang alat yang kalian pakai tersebut, seperti MVRC 522 itu adalah RFID, servo, dan juga ESP8266 WiFi dan juga keypad. Oke, baik, di sini adalah konfigurasi RFID. Oke. Info buat kalian juga, kalian harus komit buat yang masukin dan colokin kabel jumper alat tersebut di mana, karena di program tersebut harus kalian tahu juga, karena kita membutuhkan itu di mana atau dicolokkan di mana alat tersebut di Not MCU. Nanti kalau berbeda itu tidak akan berjalan. Oke. Jadi di sini adalah alat-alat kita itu adalah konfigurasi
Ini adalah RFID, servo dan juga buzzer. Dan ini adalah konfigurasi UEFI. Ini adalah hanya sementara saja. Dan juga mungkin kita akan menambahkan directory untuk Blink karena kan kita juga ini untuk IoT ya. Jadi kita bisa mengakses juga dari smartphone supaya tahu siapa yang mencoba untuk memasuk atau kartu yang salah untuk dimasukin dan ditempelkan ke akses tersebut. Oke, jadi ini adalah UID RFID yang valid. Apa sih itu UID? Oke, baik. Jadi UID itu adalah terdapat di dalam kartu yang kalian beli. Oke. Jadi untuk mengetahui kode di kartu tersebut itu kalian harus memasukkan program RFID tersebut terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui kode yang ada di kartu tersebut. Oke, jadi kalian harus run, baru kalian tempelkan itu ke RFID. Nah, baru akan muncul itu kode. Seperti itu, baru kalian akan input di program ini untuk menjadi kode yang valid agar bisa mengakses pintu tersebut. Dan ini adalah konfigurasi keypad. Oke, baik. Jadi inilah coast by rows dan coast by calls. Jadi rows itu apa sih? Itu rows itu adalah baris ya teman-teman ya. Row itu adalah baris dari keypad tersebut. Baru calls itu adalah kolom. Kolom itu dia dari atas, dari A sampai D dan seterusnya. Kenapa sih harus mengetahui itu tersebut? Oke, karena di sini ya teman-teman ya, kalian harus tahu karena kalian harus colok itu harus berurutan. Kalau tidak berurutan, kalian akan input password pin yang salah, itu akan tertulis kode salah karena kita memakai serial print in, dan juga akan buzzernya akan berbunyi kalau jika password input itu salah. Dan juga valid UID, jika kartu RFID kalian valid itu akan tertulis akses diizinkan lalu akan terbuka. Jika UID yang tidak valid itu akan akses ditolak dan akan berbunyi buzzer 3 kali error seperti itu. Jadi inilah my servo, itu adalah servo yang berapa derajat dia akan terbuka dan kembali kalau lock itu akan kembali tertutup seperti itu. Karena sebenarnya ya guys ya, kita harus memakai solenoid door lock. Kalau memakai servo itu sebenarnya agak meribetkan ya. Kalau membuat pintu akses seperti ini, seperti itu. Dan ini adalah buzzer. Oke, jadi ini adalah tone buzzer, itu adalah frekuensi ya teman-teman ya. Frekuensi seberapa nyaring kalian akan membuat buzzer berbunyi. Oke, seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian dari tugas saya yang telah saya jelaskan. Dan terima kasih. Nama saya Megita Lestari, NIM 23024130. Kelas 4TI 5, kelompok 5. Perangkat utama yang saya gunakan yaitu ESP32 karena ESP8266 tidak disupport di Walkwi. Namun saya tetap menggunakan include perintah 8266. Berikutnya yaitu terdapat komponen keypad ukuran 4x4 dan servo, buzzer, lampu LED, resistor, breadboard. Habis itu selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari perangkat
dari alat dan bahan yang saya susun di Walkwi. Pada keypad, jika saya memasukkan PIN benar, maka buzzer akan memberikan suara 1 kali dan servo berputar 90 derajat dan LED menyala, LED hijau menyala. Jika saya memasukkan PIN yang salah, maka buzzer berbunyi 3 kali, servo tidak memberikan respon apapun, dan lampu merah menyala. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Denis Timpua dari kelas 4 T5 NIM 2302444, kelompok 5 dalam interaksi manusia dan komputer. Pada video kali ini saya akan membuat konfigurasi Blink ke Walkwi dan juga ke Arduino IDE untuk dipasangkan ke ESP32. Sebelum saya lanjut, saya menggunakan judul sistem buka tutup pintu otomatis menggunakan RFID dan keypad 4x4. Yang pertama, untuk bagian Walkwi, setelah Anda merangkai rangkaian Walkwi sesuai dengan alat yang Anda gunakan pada ESP32, kita akan lanjut pada program. Pertama-tama buka Blink. Di sini saya sudah memiliki beberapa template, namun pertama untuk membuat template, Anda bisa klik tombol di kanan atas dengan template, lalu pilih ESP32 dan gunakan WiFi dengan nama template sesuai dengan yang Anda gunakan. Berikut, setelah itu klik down. Karena saya sudah ada template-nya, saya tidak menggunakan. Buka template yang Anda buat, lalu klik pada bagian data stream. Kita akan membuat template data streamnya. Yang pertama untuk bagian Walkwi, saya menggunakan 3 data stream. Yang pertama status pintu dengan pin virtual pin V0 dan tipe data stream, untuk melihat apakah pintu itu berhasil diakses atau tidak. Lalu, untuk melihat status pintu terbuka atau tertutup. Lalu berikut untuk pin buka pintu menggunakan tipe data integer untuk melihat angka pada keypad yang akan saya gunakan nanti. Dan berikut untuk pin menggunakan tipe data string virtual pin 2. Setelah membuat 3 pin ini, jangan lupa di save pada bagian kanan atas. Lanjut, kita akan menambahkan widget. Di sini saya menggunakan 3. Yang pertama tombol switch, terminal, dan label. Untuk bagian label, untuk melihat status, kita menggunakan data stream, template data stream status pintu dengan pin virtual V0. Untuk buka pintu, kita menggunakan virtual pin 1, template virtual pin 1 untuk dengan tipe data integer. Dan untuk yang bagian terminal, kita menggunakan virtual pin 2 dengan tipe data integer. Di sini kita dapat melihat apakah
pin yang dimasukkan sudah sesuai dengan program yang kita buat atau belum. Setelah kita berhasil membuat ini, save pekerjaan Anda dan apply. Kembali pada bagian home, kita buka akses pintu. Kita klik pada bagian dashboard, developer zone, lalu kita lihat template yang sudah kita buat. Template pertama yang saya buat adalah template akses pintu. Kita akan mengkonfigurasikannya ke Walkway. Yang pertama, gunakan template ID dan template name. Kita taruh di bagian atas ini. Untuk template ID di atas dan template name. Lalu berikut kita akan menambahkan token dari link saya ke program Walkway. Token bisa langsung di copy saja dari sini, lalu dimasukkan. Perlu diingat, untuk pemasangan atau penulisan template ID dan template name harus di atas bagian include library. Include library untuk Blink Simple ESP32. Ini adalah library khusus agar kita dapat menggunakan Blink pada program Walkway atau program yang akan saya gunakan di Arduino nanti. Berikut untuk Wi-Fi. Untuk Walkway sendiri belum menggunakan Wi-Fi, jadi kita isi dengan Walkway Guest dan passwordnya dikosongkan. Berikut ada pemasangan pin virtual pin dari alat ESP32 disesuaikan dengan pin data stream tadi agar sinkron dengan widget yang kita buat. Berikut ini untuk status pintu, kita menggunakan virtual 0 sesuai dengan ini status pintu. Lalu berikut untuk buka pintu kita melihat buka atau tertutupnya pintu, kita menggunakan pin virtual 2 ditaruh dalam program ini. Apabila akses diterima, pin virtual 2 akan bergerak dari pintu yang tertutup menjadi pintu yang terbuka. Berikut untuk pin V1 nya digunakan untuk mengakses keypad, untuk input keypadnya. Berikut kita akan mencoba konfigurasinya dengan menyalakan simulasi keypad. Apabila sistem sudah siap, kita akan mengecek terlebih dahulu bagian Blinknya. Terkunci, status pintu terkunci, dan terminal menunjukkan tulisan keypad, dan untuk pintu masih tutup. Berikut saya akan memasukkan password. Ini adalah password dari program saya 1234. Dan untuk tombol enter menggunakan tanda pagar. Apabila akses diterima, pintu dibuka, lampu LED akan berwarna hijau dan status pada Blink terganti menjadi terbuka. Berikut adalah terminal penjelasan angka keypad dan
pin yang saya masukkan. Berikut, apabila pin salah, buzzer akan berbunyi 3 kali, lampu LED merah menyala, dan status pintu akan tetap terkunci. Demikian video untuk walkway blinknya. Terima kasih. Untuk video berikut saya akan membuatkan blink, mengkonfigurasi blink ke Arduino IDE sesuai dengan program yang saya buat. Dan pertama kita akan memakai template yang kelompok 5 dengan template yang sudah saya buat. Di penjelasan video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara untuk pembuatan template dan data stream. Untuk template kelompok 5 saya menggunakan 4 data stream. Yang pertama pin virtual 1 untuk servo, lalu untuk status akses menggunakan virtual 2 dengan tipe data string, untuk servo menggunakan tipe data integer, dan untuk UID RFID menggunakan tipe data string, dan LED menggunakan integer. Berikut adalah widget saya. Yang pertama saya menggunakan gauge untuk mengecek servo berputar, untuk satu servo yang berputar 90 derajat. Berikut saya menggunakan terminal untuk RFID-nya. Untuk servo menggunakan servo pin 1, template yang telah saya buat. Lalu untuk terminal saya menggunakan pin virtual 3 untuk mengecek RFID yang terakses atau belum, dan yang terakhir label display saya gunakan untuk akses virtual pin 2 menggunakan tipe data string. Setelah membuat ini, kita kembali untuk mengcopy template ID dan template name menggunakan ini, dan juga blink out token. Untuk program telah saya buat, tinggal di copy saja. Kita masuk ke Arduino. Untuk Arduino, sebelum Anda melanjutkan konfigurasi Anda harus mengunduh library-nya dengan nama Blink ESP32. Untuk saya sendiri menggunakan yang paling atas, Blink by Volodymyr, dengan versi yang 1.3.2. Lalu di sini kita akan memasukkan include library-nya, dan juga pada bagian atas kita akan menaruh template ID dan template name. Dibuat seperti itu.
Lalu untuk virtual pinnya kita pasang pada bagian bawah. Ini untuk RFID pin virtual 3 di Blink. Lalu untuk pengecekan servo, menggunakan pin virtual 1, dan untuk akses yang diberikan dengan label display menggunakan pin virtual 2. Setelah konfigurasi Anda selesai, Anda bisa mencek dengan verify. Untuk bagian WiFi di sini telah saya gunakan menggunakan WiFi yang ada di tempat saya, dan juga include Wi-Fi.h dan Blink Simple ESP32.h sesuai dengan library. Untuk WiFi bisa juga Anda unduh, namun biasa juga terdapat bawaan dari Arduino IDE yang versi terbaru. Berikut verify saya telah berhasil, tinggal diterapkan ke alat ESP32. Demikian video saya untuk konfigurasi Blink. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fedul Fetulango dari kelas 4 TI 5, NIM 23024132. Saya di kelompok 5. Pada kelompok ini saya melakukan memasang tabel koneksi pin antara RFID dan ESP8266, yang dimana SDA di D8, SCK D5, MOSI D7, MISO D6, RST D4, JND di JND, dan FCC di Trivo. Baik, sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 5 akan memberikan informasi pengujian kami dari alat download menggunakan RFID dan keypad sesuai dengan program yang kami isi di laporan kami. Yang pertama, pada bagian RFID, sistem akan belajar RFID jika kartu benar, servo akan berputar 180 derajat, dan lampu hijau akan menyala. Itu sudah terbuka. Apabila ingin menutup, harus menggunakan keypad dengan menggunakan simbol bintang. Berikut kita akan memperlihatkan keypadnya. Untuk keypad saya memasang pin ABCD. Apabila pin benar, LED hijau akan menyala, laser berbunyi 2 kali, dan servo akan berputar 90 derajat. Dan untuk menutup menggunakan kode bintang. Berikut kemungkinan yang kedua, apabila kita memasukkan pin yang salah, LED akan berwarna merah dan laser akan berbunyi seperti alarm.